sahabat Bu Ega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Ega dalam materi teks prosedur bagian ketiga. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi apa saja yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya? Betul sekali, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menyimpulkan teks prosedur, struktur, dan contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu kaidah bahasa teks prosedur. Apa saja sih kaidah-kaidah bahasa pada teks prosedur itu? Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita pahami video berikut ini. Apa saja sih kaidah bahasa atau ciri-ciri bahasa dari teks prosedur? Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Ciri-ciri kalimat perintah diantaranya: 1. Intonasi pada bagian tengah atau akhir kalimat meninggi. 2. Diakhiri dengan tanda baca seru. 3. Menggunakan partikel lah dan partikel kan. Dan yang terakhir menggunakan pola inversi, yaitu pola kalimat dengan predikat mendahului subjek. Selanjutnya contoh kalimat perintah. Yang pertama, gosoklah ibu jari tangan kanan dengan gerakan memutar. Pada kalimat ini terdapat partikel lah pada kata gosoklah ya, yang merupakan salah satu ciri kalimat perintah. Contoh yang kedua yaitu pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas. Ciri kalimat perintah pada contoh yang kedua ini yaitu adanya partikel kan pada kata pasangkan. Ciri yang kedua yaitu penggunaan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau dikenai perbuatan. Bentuk pasif digunakan untuk memberi saran tambahan atau peringatan agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, contoh kalimat pasif. Agar kalian tidak bingung, Bu Ega akan menyampaikan kalimat aktifnya terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi kalimat pasif ya. Contoh kalimat aktif. Kita sebaiknya mengaduk-aduk santan secara perlahan agar tidak pecah. Kalimat aktif di atas jika diubah menjadi kalimat pasif maka akan berubah menjadi santan sebaiknya diaduk-aduk secara perlahan agar tidak pecah. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat dalam teks prosedur harus rinci dan jelas ukuran maupun batasan-batasannya ya. Contoh kalimat tanpa batasan yaitu potonglah bambu. Kalimat tersebut jika diberikan batasan akan berubah menjadi potonglah bambu sepanjang 1 meter. Jadi terdapat ukuran jelas potongan bambu yang diharapkan ya. Contoh kalimat tanpa batasan yang kedua yaitu masukkan santan. Kalimat ini jika diubah menjadi dengan batasan maka akan berubah menjadi masukkan santan saat daging sudah empuk. Jadi terdapat batasan waktu dalam memasukkan santan ya, yaitu saat daging sudah empuk.
empuk. Kaidah bahasa yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan atau adverbia. Yang pertama yaitu adanya keterangan cara. Kata kunci yang sering digunakan dalam keterangan cara yaitu kata dengan dan kata secara. Contoh kalimat yang menggunakan keterangan cara yaitu lakukan secara berulang-ulang. Ciri yang kedua yaitu penggunaan keterangan alat. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata dengan, kata menggunakan, dan kata dengan menggunakan. Contoh kalimat dengan keterangan alat yaitu lukis kain dengan menggunakan canting. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan tujuan. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata untuk, supaya, dan kata agar. Contoh kalimatnya, aduk perlahan dengan api kecil agar santan tidak pecah. Keterangan yang keempat yaitu keterangan derajat atau kuantitas. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata secepatnya, satu kali, beberapa kali, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, setelah berwarna kecoklatan, angkat adonan secepatnya. Ciri yang kelima yaitu adanya keterangan syarat. Kata kunci yang sering digunakan yaitu kata jika dan kata bila. Contoh kalimatnya, matikan kompor jika sayur sudah mendidih. Keterangan yang selanjutnya yaitu keterangan akibat. Kata kunci yang sering digunakan yaitu hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh kalimatnya, kukus adonan hingga matang. Kaidah bahasa yang kelima yaitu penggunaan kalimat saran atau kalimat larangan. Kata kunci yang sering digunakan yaitu sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, dan kata sebaiknya. Penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks panduan sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah atau imperatif, atau dengan kalimat Anda sebaiknya jika itu berupa saran, atau kamu harus jika itu merupakan pernyataan keharusan. Kaidah yang keenam yaitu menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Contoh kata penghubung yaitu kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini, selanjutnya. Contoh kalimat dengan menggunakan kata penghubung yaitu aduk terus adonan hingga kalis. Kemudian tambahkan pewarna makanan secukupnya. Selanjutnya kita akan membahas pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contoh 1. Masak tepung ketan dan air santan selama 30 menit. 2. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Bagian yang berada di dalam tanda kurung yaitu tepung dan air santan dilesapkan ya, atau tidak disebut dan dituliskan kembali. Selanjutnya yaitu kata acuan. Kata acuan adalah kata yang mengacu pada kata sebelumnya. Contoh,
1. Gosoklah kode voucher pada bagian belakang voucher. 2. Masukkan kode tersebut dengan cara menekan bintang 111 bintang kode voucher pagar. 3. Tunggulah proses pengisian hingga muncul pemberitahuan melalui SMS. Kata tersebut pada langkah kedua mengacu pada kata voucher yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Kaidah bahasa yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan kan. Yang pertama, akhiran i. Contoh kalimat dengan akhiran i yaitu warnai adonan sesuai selera dan taburi roti dengan meses dan keju. Pada kata warnai dan taburi terdapat akhiran i ya. Yang kedua, akhiran kan. Contoh kalimat yang menggunakan akhiran kan yaitu tambahkan warna sesuai selera ke dalam adonan. Taburkan meses dan keju di atas roti. Pada kata tambahkan dan taburkan terdapat akhiran kan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan kaidah-kaidah bahasa pada teks prosedur? Jika kalian masih bingung, coba putar satu kali lagi video ini ya. Sebuah ungkapan mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, jadilah orang yang berguna dan bermanfaat dengan cara membagikan informasi-informasi penting dari video ini kepada orang lain. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya dari Bu Ega. Jangan lupa like video ini, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bu Ega. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.